وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على خير الإنسان وعلى آله وصحبه يوم البيان. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhlas Al-Islami Adinal Kiram beserta keluarga besar beliau, orang yang arif lagi bijaksana, yang sama-sama kita muliakan para tokoh alim ulama tua tahu tua tak anai, nang kecil disebut nama, nang gedang disebut gelarnya. Yang sama-sama kita hormati para ustadz wal ustazah, dan yang tidak lupa saya lupakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Puji kepada Rabbul Ijati yang telah mempertemukan saya dengan bapak-bapak yang gagah pakai peci dan berani, dan ibu-ibu yang pakai bedak tebalnya 1 inci. Yang kedua kalinya, selawat beriringan salam selalu tercurah indah kepada seorang yang ahli ibadah, seorang yang amat gagah, seorang yang tidak mau mengalah walaupun bertumpah darah. Siapakah beliau? Yaitu putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, Farid Pagar kota Madinah, intan berlian di surgawiyah. Dia adalah pemimpin anti korupsi, pemimpin anti narkoba, pemimpin anti durhaka, pemimpin yang menunggangi unta, bukan pemimpin yang menunggangi mobil Toyota, pemimpin yang makan kurma, bukan pemimpin yang memakan uang rakyatnya. Dia adalah pemuda padang pasir, penegak kebenaran, pembasmi kebatilan, berselimutan pedang, bermandian darah, berhujanan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh pembebasan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahana pembinaan, melatih mental spiritual sebagai orang-orang yang beriman untuk memperoleh derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah ditegaskan subhanallah ta'ala dan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu benar-benar bertakwa. Dari ayat di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita masih didapatkan dengan bulan Ramadan. Kita pergunakan dengan bulan Ramadan, kita isi dengan amalan-amalan mulia, amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Yang antara lainnya, yang pertama mengerjakan sholat tarawih, witir dan qiyamul lail. Semayang, sholat witir dan sholat tarawih, qiyamul lail kita kerjakan setiap malam pada bulan Ramadan. Apabila kita mengerjakannya karena keimanan, karena mengharap ridha Allah, maka kita akan dihapus nih dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail karena keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena mendapatkan, karena dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah.
Sholat tarawih bisa dikerjakan sendirian, juga bisa dikerjakan berjemaah. Maka jemaahlah yang lebih utama, jemaahlah yang lebih baik untuk kita. Nabi SAW mengerjakan sholat tarawih. Beliau secara berjemaah bersama para sahabat, para kaum muslimin. Pada suatu ketika beliau tidak mendatangi sebuah masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, karena dia takut bahwa orang sahabat dan orang muslim menganggap sholat ini adalah wajib. Sholat tarawih didirikan 2 rakaat salam. Adapun bilangannya 8 rakaat. Sholat tarawih 2 rakaat, 3 rakaat sholat witir. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Aisyah, beliau menghendaki sholat tarawih lebih daripada itu, maka kita boleh mengerjakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat sholat witir. Didasarkan pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah kita boleh mengikuti sunnah Umar bin Khattab? Boleh. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kalian ikutilah sunnahku dan sunnah khulafatul rasyidin. Dan yang kedua kalinya yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan sangat dianjurkan Rasulullah SAW. Yang mana hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau Rasulullah adalah orang yang paling menerima syafaat. Orang adalah yang bisa menerimakan syafaat. Ketika suatu hari beliau bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Beliau adalah orang yang paling pemurah. Adalah orang yang paling pemurah menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Ahmad. Oleh karena itu, mari sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu kita memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, yang mana dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Puasa berkata, "Ya Tuhanku, aku telah mencegah dia dari makan, minum dan memuaskan syahwat di siang hari. Maka jadikanlah aku sebagai penolongnya." Al-Quran berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah mencegah dia dari tidur malam. Maka jadikanlah aku sebagai penolongnya." Maka diterimalah kedua syafaat tersebut. Masya Allah. Marilah sama-sama kita kerjakan puasa, kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyakkan sedekah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Yang mana sabdanya, sebagaimana sabdanya, ayu sedekati afdalu, qala sedekatu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, sedekah apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sedekah pada bulan Ramadan. Maka kita perbanyakkanlah sedekah pada bulan Ramadan. Kita santuni anak yatim. Kita berikan kepada pondok pesantren sedikit harta kita supaya bermanfaat bagi kita semua. Yang keempat, memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berpuasa sangat dianjurkan Nabi, sebagaimana sabdanya, yang artinya barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang puasa tersebut, tanpa mengurangi puasanya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kita terima tetangga, apa buka? Ada risol situ dikit, bagi untuknya. Bisa napa puasa pahalanya diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima kalinya, itikaf di dalam masjid. Itikaf itu mengandung yaitu berdiam diri dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ketika 10 hari sebelum 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau itikaf. Yang bagaimana sabdanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu asra akhiruhu min Ramadan. Dari Aisyah
Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW beriktikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Maka kita harus berzikir kepada Allah. Hati kita harus banyak menyebut nama Tuhan. Semoga hati kita dibersihkan pada bulan Ramadan ini. Kita saling memaaf-maafkan. Semoga kita terima amal-amal baik kita pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Walaupun sebesar biji zarah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saling memaafkan. Jangan saling katuan dusun tuh demu bagikan tim minta maaf. Wah, sakit hati sebelah kalau kalian minta maaf. Maka saling maafkanlah kita yang sama risiko. Yang kelima kalinya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabdanya, 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai berbuka. Nan kedua, orang pemimpin yang adil. Nan ketiga adalah orang yang teraniaya. Maka Allah mengangkat doanya ke awan, maka terbukalah pintu-pintu langit. Maka dia berkata, wahai Tuhanku, aku adalah sebagai penolongnya, maka kabulkanlah doanya. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Hibban. Maka pada bulan Ramadan ini semestinya mari kita sama-sama kita isi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu diberikan umur panjang, pergunakanlah. Jangan sampai kita sia-siakan. Kita telah bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Maka kita pergunakanlah bulan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya mempunyai satu pantun. Jalan-jalan ke Pariabe, beli kayu 4 ike. Bukan ceramah amboko yang singke, tapi kaki ko merengete. Saya punya sebuah makalah, unzur mangqala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, tetapi jangan melihat orang yang menyampaikan. Mungkin ihdinas siratal mustaqim wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.